Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa, hidup kami adalah anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan semata yang kami nikmati dalam kehidupan ini. Engkau Allah yang teramat baik, dan segala sesuatu yang Tuhan rancangkan terjadi dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Tuhan, kami bersyukur atas semua itu. Dan persekutuan ini kami landasi dalam perenungan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mari kita membaca Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat 2, dan seterusnya kita nanti bersama-sama membaca ayat 9. Begini firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah saya berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Shalom. Shalom. Ada 4 F besar dalam perjalanan kehidupan manusia di dunia ini. F yang pertama, kalau dalam bahasa orang Nias, fa'atubu. F yang kedua adalah fangovalu. F yang ketiga adalah falau omo. Dan F yang keempat adalah famate. Ini 4 besar yang tidak bisa diabaikan. Dan F yang kedua adalah sesuatu yang luar biasa. Niwa pada Roma di Lowalangi bahasa seiwagi pa ketua BPMJ nafahuoya imane hili mbanua zorugo. Menikahkan anak-anak bagi orang tua tentu menjadi satu momen yang sangat penting yang dinanti-nantikan. Adalah kebahagiaan besar ini dimiliki orang tua yang bisa mengantar anaknya sampai ke pintu gerbang pernikahan. Artinya bahwa tugas dari ayah dan ibu sudah selesai. Ketika engkau mengambil pilihan memutuskan saya menjadi suami, berarti kamu sudah bisa mandiri. Itulah yang dikatakan dalam Kejadian. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tidak hanya berbicara tentang hubungan seks, tapi ini berbicara tentang kedewasaan bahwa tampuk, tugas, tanggung jawab orang tua sudah tidak ada lagi padamu. Kamu sekarang berdiri sendiri, membina keluargamu, merawatinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu suka duka, susah senang, tidak gampang merawat anak-anak ini. Mulai dari dalam kandungan, terus fase menjadi bayi itu juga berubah. Kemudian menjadi remaja juga berubah sampai menjadi pemuda dan menjadi seorang yang dewasa. Dan hal ini tentu membawa kedua orang tua hari ini kepada satu perenungan sebagai kesimpulan. Bersyukur kepada Tuhan. Itulah kenapa kita ada di tempat ini sampai saat ini. Dengan sukacitanya mengajak semua kita ada di tempat ini. Untuk ikut bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, acara ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau bukan campur tangan Tuhan, proses semua itu tidak bisa dilewati dengan baik. Nah, sejak kemarin sudah sah menjadi suami istri. Tentunya lagi-lagi saya mau bicara ini bahwa sudah bisa mandiri. Karena tanggung jawab orang tua kepada kalian sudah selesai. Orang tua sudah berhasil melaksanakan tugasnya kepada kalian. Kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk merawat, membesarkan kalian menjadi pribadi yang luar biasa sudah selesai. Sekarang tinggal kalian melanjutkannya. Menjadi pribadi yang dewasa, yang bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Nah, oleh sebab itu, dalam bersyukur kepada Tuhan, kita mencoba belajar dari apa yang disampaikan pemazmur hari ini. Ada 3 hal penting dalam bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama di ayat 1-4, memuji kasih setia Tuhan.
Pemazmur di sini mengajak kita, mengajak semua umat Tuhan, mengajak bangsa Israel memuji kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Kalau kita berbicara tentang Mazmur 118 ini adalah Mazmur Mesianik. Kenapa menjadi Mazmur Mesianik? Karena beberapa ayat dihubungkan dengan Tuhan Yesus, beberapa ayat dihubungkan dengan pelayanannya serta kedatangannya yang kedua kali. Tapi satu hal yang bisa kita lihat dalam nyanyian ini adalah rasa syukur itu dinaikkan oleh pemazmur atas kesadaran bahwa walaupun umat Israel, umat kesayangan Allah ini sering memberontak dan bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menganggap mereka umatnya. Walaupun kadang kita melakukan kesalahan, kita melenceng dari jalan-jalan Tuhan, tetapi Tuhan masih tetap menganggap kita umatnya. Amin. Amin. Dan itulah yang harus kita syukuri. Bahkan pemazmur mengajak kaum Harun untuk memimpin ibadah dan mempersembahkan korban kepada Allah, karena hanya belas kasihan Allah saja yang membuat mereka hidup. Nah, begitu pula dengan kita sebagai umat Tuhan. Seperti apa rasa syukur yang mau kamu naikkan berlian kepada Tuhan dalam hidupmu? Berikan yang terbaik semampumu, semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan. Lalu yang kedua, keberpihakan dan pertolongan Tuhan. Silakan Bapak Ibu baca di ayat 5 sampai 7. Pemazmur mengakui ini, bahwa ketika ada masalah lalu berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menolongnya. Dan itu dialaminya, itu dijalaninya, itu benar-benar dirasakannya. Dia tidak hanya mengarang. Leituna bani finabania pemazmur da. Tetapi itu nahaja zinap irasoi balala ba urimia ba vefaulo balani kenia. Dibebaskan dari masalah, ditempatkan pada tahta sebagai pemimpin tertinggi bangsa Israel, dan diberi kemenangan atas setiap musuh-musuh yang datang menyerangnya. Itulah yang luar biasa. Maka apa yang dialami Daud mengingatkan kita juga bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai itu lebih besar dari apapun. Amin. Amin. Lebih besar dari setiap pergumulan, beban hidup dan masalah kita. Dan kita juga harus memiliki pengakuan seperti pemazmur ini, dan kepercayaan bahwa apapun pergumulan itu tidak ada artinya dibanding dengan kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yesus. Jangan berpikir bahwa ketika kamu menikah maka kamu akan happy-happy aja. Jangan kamu berpikir bahwa ketika menikah saya tidak ada masalah lagi. Justru ketika engkau menikah, masalahmu semakin komplit. Engkau bertemu dengan orang yang berbeda jenis kelamin denganmu. Engkau bertemu dengan orang yang berbeda latar belakang denganmu. Engkau bertemu dengan orang yang berbeda isi otak, isi kepalanya denganmu. Maka pasti ada perbedaan pendapat, perdebatan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka ialah penolong satu-satunya untuk kita melewati sesulit apapun badai hidup dalam rumah tangga kita. Itu yang selalu saya bilang ya, sediakan waktu telepon berdoa 5 menit, 10 menit. Ya, kalau kita ada waktu untuk membuka Facebook sampai berjam-jam, membuka YouTube sampai berjam-jam, masa tidak ada waktu untuk berdoa 5-10 menit bersama pasangan kita. Lalu yang terakhir, bermege pembawa acara ibadah singkat, tapi tidak singkat-singkat amat juga khutbah saya. Yang ketiga, Tuhan satu-satunya perlindungan kita. Amin. Ayat 8 sampai 9. Kita tidak bisa melindungi diri sendiri. Kita juga tidak bisa berharap kepada orang lain, karena celakalah manusia yang mengandalkan sesamanya manusia. Tidak juga pada apa yang kita miliki. Itu tidak bisa menyelamatkan kita, itu firman Tuhan tadi ya di khotbah. Maka tempat berlindung yang paling aman hanya pada Tuhan. Dan penting sekali untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan dalam hidup ini. Apalagi dengan situasi-situasi yang tidak pasti saat ini. Akhir kata, selamat menikmati petualangan hidup selanjutnya, bahkan untuk kita semua di muka bumi ini. Tetap ingat, hal yang paling tinggi adalah bersyukur dan memaknai hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk perenungan hari ini. Kami belajar dari Daud hamba-Mu, bagaimana perjalanannya, bagaimana kisah hidupnya, bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dan itulah kepastian dan harapannya. Biarlah ini menjadi bagian kami, terutama keluarga besar, bahkan keluarga yang baru dibentuk, anak kami Berlian dan Diana.
Sungguh Bapak, mereka menaruh pengharapan mereka menaruh optimisme mereka hanya di dalam tangan Tuhan, Sang Pelindung, Sang Penolong, bahkan Sang Kepala atas keluarga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.